Makin seru perbincangan kita mengenai sosialita ini. Sebenarnya banyak hal yang juga mungkin menjadi sebuah image di masyarakat itu nggak sepenuhnya benar. Banyak hal positif juga yang berada di dalamnya, tapi belum terlalu banyak terungkap di permukaan karena yang terungkap kebanyakan fotonya, ya kan ya. Nah, banyak ide-ide positif Salah yang interpretasi. iya, benar. Ide positif yang berada di pikiran untuk orang lain, untuk sesuatu yang juga positif untuk bangsa itu nggak bisa direalisasikan kalau nggak ada yang mendukung di belakangnya. Nah, kebetulan pada saat mereka berkumpul ada juga akses-akses di mana membuat semua ide tersebut menjadi sesuatu yang positif dan bisa direalisasikan, tentunya akan jadi sesuatu yang bagus. Yang pernah dilakukan contohnya apa nih? Gua kan jadi duta UNICEF sudah masuk tahun ke-9, ini sudah tahun ke-9. Kemudian banyak sekali mendapatkan manfaat ketika menghadiri event-event yang dibilangi event sosialita gitu. Jadi gue bisa membuka akses misalnya ketemu dengan direktur bank ini, ketemu dengan ownernya ini dan sebagainya. Atau katakanlah misalnya ketemu dengan nyokapnya mereka berdua gitu, tiba-tiba, Mbak ini dong bikin sesuatu buat anak-anak Indonesia, tapi bantulah melalui UNICEF, bisa aja itu terjadi. Misalnya tiba-tiba nyokapnya bilang, oke deh gue bikinin baju kayak gini untuk anak-anak Indonesia. Kemudian gue bisa deliver ke seluruh Indonesia, gue bawain baju-baju itu gitu. Jadi itu banyak hal yang terjadi gitu. Dan gue ketemu misalnya dengan direktur perusahaan, gue bilang tolong dong CSR-nya buat kita dong gitu. Nah jadi itulah hal-hal seperti itu banyak sekali manfaatnya sebetulnya, tapi tidak terlihat. Iya benar. Yang terlihat cuman narsis foto-foto itu gitu ya. Nah sekarang kita akan mengacu pada sesuatu artikel yang ada di media, silakan. Ferry Salim jadi duta UNICEF 9 kali. Oh yang ini. Oke. 9 kali. 9 kali. Berarti 9 tahun ya. Nah, sekarang ini deh udah 9 kali, apa saja yang pernah dilaksanakan selama 9 tahun ini? Banyak sekali. Salah satunya adalah membuka akses antara UNICEF dengan para pemimpin perusahaan dan juga para konglomerat dan lain-lain. Itu salah satunya. Kemudian kita banyak sekali memberikan advokasi ke seluruh Indonesia sampai ke seluruh penjuru, sampai di timur Indonesia. Jadi gue juga merasa beruntung ketika bisa menjadi duta UNICEF karena gue bisa keliling Indonesia yang mana belum tentu gue bisa pergi misal ke Atambua atau ke Papua atau ke Wamena gitu kalau tanpa menjadi duta. Ada satu kebanggaan tersendiri sampai dipilih menjadi duta UNICEF sampai 9 tahun. Karena setiap setahun sekali itu dilakukan evaluasi gitu. Kemudian terpilih lagi, evaluasi terpilih lagi sampai sekarang gitu. Jadi ya paling tidak bisa memberikan kontribusi pada anak-anak Indonesia yang kita tahu masih banyak sekali yang hidup di dalam kekurangan. Kita tidak pernah tahu bahwa setiap 3 menit sekali ada satu anak bayi yang meninggal dunia. Kalau kita tidak jadi terlibat langsung di UNICEF dan kita tidak tahu masih banyak sekali anak Indonesia yang tidak memiliki akte kelahiran. Padahal kalau kita tidak punya akte kelahiran artinya kita tidak punya jati diri. Sehingga mudah sekali diperjualbelikan. Makanya gitu. Iya. Human trafficking dari situ salah satunya. satunya. Human trafficking salah satunya dari situ anak-anak gitu. Karena kita nggak punya jati diri gitu sehingga ketika mau diusut siapa nih anak mas suratnya mana nggak ada gitu. Ya kayak mobil motor bodong ya. Iya, harus ada izin trayeknya kan. Izin trayek. Oh jadi fakta-fakta tersebut masih ada di Indonesia? Masih ada, masih terjadi. Waduh, dan udah 9 tahun ini mengurusi mengenai masalah ini dan terbantu dengan dari sisi pergaulan malah justru makin terbantu? Makin terbantu. Oh gitu. Iya, karena kita menjadi salah satu, boleh katakan front line-nya gitu loh maksudnya. Setiap kita ketemu sama orang-orang yang punya kuasa, punya jabatan atau punya perusahaan atau apapun, selalu kita berpikiran bahwa apa nih yang bisa kita tarik manfaatnya untuk anak-anak Indonesia. Ya benar sekali ya. Kalau di sini kita mungkin menyaksikan dari segmen pertama sampai sekarang ini tentunya kita tahu bahwa sosialita itu yang berada di masyarakat itu ternyata nggak melulu semuanya sesuatu yang bersifat pamer gitu ya. Nah itu kan image yang berada di masyarakat. Nah kalau dari kalian sendiri nih, dari anda semua nih, sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan para sosialita agar image tersebut tidak melebar terus atau juga mungkin stagnan di situ aja, image sosialita harus begitu gitu. Justru biar kelihatan lebih positif lagi, kira apa yang dilakukan sosialita? Apa foto-fotonya beda lagi gitu sekarang? Foto-fotonya harus di pinggir jalan. Foto-fotonya lagi nyumbang. Jadi jadi malah pamer jatuhnya. Kira-kira apa yang mesti dilakuin? Iya soalnya kalau kayak charity ditunjuk-tunjukin juga jadi nyeri ya. Iya betul.
Ya sebetulnya mungkin mungkin sebetulnya banyak sekali masalahnya begini. Orang itu mengekspos sesuatu selalu dari sesuatu yang kelihatannya wah gitu. Jadi mungkin media kurang mengekspos sesuatu yang dibaliknya itu. Ya. Itu salah satunya gitu ya. Ya mungkin media jangan cuma lihat depannya aja, jadi harus lihat belakangnya aja. Belakangnya juga. Seperti juga ketika Ya, gue banyak mengajarin juga anak-anak media. gue bahwa lu jangan cuma melihat orang yang tampil di depan. Misalnya lu pengen jadi Arie Untung atau apa gitu, tapi lihatlah di belakangnya. Ada produser, ada sutradaranya, ada penata Orang make up lampunya, gitu. ada make upnya. Itu juga bisa lu punya kesempatan untuk jadi itu. Jadi seperti itu kira-kiranya. Iya benar juga ya. Jadi maksudnya dua sisi ya. Gitu. Iya. Ini ada beberapa informasi mengenai kegiatan positif sosialita. Silakan Esti. Kardashian. Mereka selebriti dan juga terkenal sebagai sosialita. Kim dan Kanye West itu ternyata menjual foto bayi mereka untuk kepentingan amal. Iya, foto bayinya Foto dijual. bayinya dijual buat kepentingan Waktu Bukan itu- bayinya, bukan ya? Bukan. Bukan, fotonya. Karena fotonya itu laku sampai berapa miliar fotonya aja. Dan tentunya juga ini dijualnya untuk kalangan tidak mampu, bukan bukan disumbangkan untuk kalangan sosialita lain yang kurang mampu. Putar situ juga. Berikutnya. Kita ada kegiatan amal untuk Bill Gates. Bill dan Melinda Gates Foundation adalah yayasan swasta yang didirikan oleh Bill and Melinda Gates dengan tujuan memperbaiki sistem kesehatan dan juga mengurangi kemiskinan ekstrim di dunia. Ini dia ada videonya. Iya. Dia dari dulu. Benar. Ya, namanya juga udah Bill Gates, dia terlahir emang udah kaya kan. Gerbang duit kan. Gerbang duit Bill Gates. Ya, iya. Iya benar. Waduh. Penting banget, mata penting. Iya, Kenapa tapi itu kalau penting? Boleh lah kalau punya anak nama Aku Indonesia namanya aja. apa entar? Peti uang. Oke, kira-kira nih sebagai penutup kalau dari masing-masing hal apa yang mesti kita berikan kepada masyarakat dari sosialita ini atau mungkin juga mereka yang berada di sosialita untuk lebih mengakrabkan. Jadi yang memandang juga tidak terlalu kelihatan agak skeptis gitu, tapi juga yang sebagai sosialita juga jadi lebih akur. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Gue pikir sih begitu. Ini sebenarnya fenomena ini sebenarnya terjadi di seluruh dunia gitu. Kalau buktinya majalah Tatler itu ada di mana-mana gitu. Hong Kong Tatler, Singapura Tatler, Thailand Tatler gitu. Semuanya ada gitu kan ya. Ya nggak bisa dipungkiri kalau memang selalu ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih banyak uang karena memang sudah garis tangan. Ya. Kemudian kalau misalnya masa sih orang-orang yang banyak duit itu ketika ngumpul bikin event masa lu nggak boleh pakai tas ini ya, lu nggak boleh, kalau bisa lu pakai sendal jepit, kan nggak mungkin terjadi gitu kan, nggak bisa kan begitu kan, lu harus pakai jeans sobek-sobek kan nggak mungkin karena dia punya kemampuan untuk beli sehingga dia bisa pakai dong. Enjoy your money man gitu. Lu kan udah kerja keras gitu kan. Lalu kemudian nggak mungkin juga misalnya orang yang tidak mampu dipaksa untuk menjadi penampilan seperti sosialitas seperti itu. Walaupun Nggak bisa banyak yang mencoba ya. Ya banyak yang mencoba. Akhirnya KW. KW. Ya gue pengen ngomong itu tuh. Jadi ya memang sudah porsinya masing-masing. Cuman mungkin exposure-nya gitu. Exposure-nya ya, mungkin exposure-nya. Tunjangan sosial. Kemudian selain exposure mungkin hal-hal yang bermanfaat yang dilakukan oleh sosialita itu mungkin harus lebih diekspos lagi gitu, maksudnya lebih banyak lagi gitu. Mungkin kayaknya sosialita itu harus ikut gue misalnya ketika gue beradvokasi ke Papua, ikut gue deh gitu. Jadi bagus gitu dapetnya. Sekalian promo. Biar dilantik ke 10 kalinya sama UNICEF ya. Itu yang Terus kita tetap dijalanin pada nggak bawa-bawa apa-apa, bantuan dan lain-lain gitu kan jadinya wes gitu terlibat juga di Jadi sini. bukan gitu. cuma tas aja, tapi koperan branding kan itu kan jadi. Ya kalau tasnya kasih ke gua aja. Iya sumbangan. Kalau buat kalian berdua gimana nih? Iya itu dia sih, aku sama Mas Ferry. Jadi mereka juga tetap boleh menikmati kesuksesan mereka, tapi juga harus balance. Worth it ya soalnya mereka cari uang Iya, dan mereka masa juga harus work hard, punya, play ya. hard. dikurangin ya. gitu ya. Tapi mereka kalau bisa lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang lebih mau turun sendiri ke jalanan, mendekatkan diri sama masyarakat. Jadi akhirnya konotasi bahwa mereka itu socialite itu tinggi banget dan sombong itu jadi perlahan-lahan hilang. Gitu. Mungkin satu lagi gini, ketika mereka terjun ke masyarakat dan lain-lain, pakaiannya mungkin harus disesuaikan. Karena kan kita ada yang tahu waktu, tahu waktu lo boleh menikmati apa yang kamu punya Iya. gitu-gitu, bergaya gitu. Misalnya ke fashion show oke. Iya. Tapi misalnya ya itu tadi ikut ke Papua nggak mungkin gitu, dong jangan kita pakai pakai lubutan baju gitu. yang sepatu Tanggalkanlah tinggi, tasmu atau dan itu. Jadi lain-lain, yang- hakennya Iya semua sih, gitu ya. jadi Mengakrabkan lebih gitu ya. balance dan normal aja sih ya.
Benar. Jadi melihat juga lokasinya untuk lebih mengakrabkan dengan mereka yang menyaksikan gitu ya. Bicara soal mengakrabkan, kita juga ingin lebih mengakrabkan dengan para followers kita dengan cara bagaimana, Esti? Seperti biasa follow kita di Twitter kita yaitu di @tunashow_net. Lihat Instagram kita juga di tunashow_net. Cek timelinenya, cek hashtagnya juga. Jadi sosialita di Indonesia boleh, di dunia boleh, tapi yang paling penting jadi sosialita ketika di akhirat nanti. Kongko-kongkonya di surga. Ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.